Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Fitri Nurhayati dengan NIM 20103040162. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori hukum dan moralitas untuk memenuhi tugas dari UAS Filsafat Hukum kelas D. Teori hukum dan moralitas. Pengertian dari teori hukum menurut Hans Kelsen, teori merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Dimaksudkan dengan teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksudkan karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori tersebut, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksudkan dari teori hukum dan bagaimana hukum tersebut ada. Kemudian dapat difahami bahwa teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum. Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum apabila teori bersinonim dengan ilmu hukum. Teori hukum tidak hanya menjelaskan pengertian hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, namun juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Red Branch yang dikutip dari Satchipto Raharjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai olah postural hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Kemudian teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum juga menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum tersebut. Moralitas, selanjutnya moralitas. Moralitas adalah istilah yang sangat berkaitan dengan moral. Secara etimologis, kata moralitas berasal dari kata mos dan bahasa Latin bentuknya jamak mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah suatu rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan lain sebagainya. Kemudian, moral merupakan standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Nah, moral tersebut mengacu pada sanksi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Moralitas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu moralitas objektif, yang artinya merupakan jenis moralitas yang dapat terlihat pada perbuatan sebagaimana mestinya, dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi yang subjektif khusus pelakunya. Misalnya, pada suatu kondisi emosional yang mungkin akan menyebabkan pelakunya bebas kontrol. Nah, apakah perbuatan tersebut memang dikendakinya atau bahkan juga sebaliknya? Moralitas objektif sebagai aturan norma yang berhubungan dengan segala sesuatu perbuatan yang hakikatnya baik dan juga bisa jahat, serta benar atau juga salah. Contohnya, menolong sesama manusia adalah perbuatan baik, dan mencuri, memerkosa, serta membunuh merupakan suatu perbuatan jahat. Akan tetapi, pada situasi mencuri ataupun membunuh merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan apabila hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mempertahankan hidup atau dengan maksud untuk membela dirinya. Jadi, dapat dilihat bahwa moralitas dapat terletak pada upaya untuk mempertahankan ataupun membela
diri dalam hal untuk melanjutkan hidup dan merupakan suatu hak asasi. Selanjutnya, moralitas subjektif, yaitu suatu jenis moralitas yang melihat perbuatan yang dipengaruhi oleh suatu pengetahuan dan perhatian pada pelakunya. Latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas sebagai inilah yang mempertahankan apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak dengan suara hati nurani si pelakunya. Selanjutnya, moralitas sebagai norma berhubungan dengan segala sesuatu perbuatan yang diwarnai niat pelakunya baik ataupun jahat. Contohnya, pada saat terjadinya musibah kebakaran, banyak orang yang membantu untuk menyelamatkan harta dan benda yang terkena musibah. Hal ini merupakan suatu niat baik, namun jika tujuan akhirnya adalah barang tersebut untuk dicuri, maka dapat disebutkan perbuatan tersebut salah. Jadi moralitasnya dapat dilihat terletak pada niat si pelakunya. Menurut Sumaryono, terdapat 3 faktor penentu moralitas perbuatan manusia, yaitu yang pertama, motivasi, tujuan akhir dan lingkungan perbuatan. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi atau tujuan akhir dalam lingkungannya juga baik. Apabila salah satu penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik pula. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.